Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari Teknik Geodesi Angkatan 2020 akan menjelaskan mengenai stakeout kelengkungan horizontal metode selisih absis. Untuk metode selisih absis merupakan salah satu dari beberapa metode dari stakeout kelengkungan horizontal itu sendiri. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang diperlukan pada saat praktikum ini, yang pertama ada benang kasur, lalu ada busur, gunting, alat tulis, paku payung, serta meteran. Berikut merupakan metode dari selisih absis, di mana berikut merupakan sketsa dari pengukuran dari metode stakeout kelengkungan metode selisih absis, di mana bisa dilihat pada gambar di atas bahwa LC merupakan panjang busur lingkaran, lalu untuk RC merupakan jari-jari lingkaran, untuk delta C merupakan sudut pusat lingkaran di 0 atau titik pusat, lalu untuk A adalah selisih absis, di mana selisih absis sendiri merupakan A, dan untuk mencari dari koordinat dari setiap titik kita bisa menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Yang pertama, untuk mencari titik 1 kita dapat menggunakan di mana X1 sama dengan A, untuk Y1 sama dengan RC, di mana rumusnya bisa digunakan RC dikurangin akar RC kuadrat dikurangin X1 kuadrat, atau jika dimasukkan ke dalam rumus RC dikurangin akar RC kuadrat dikurangin A kuadrat. Lalu untuk titik yang kedua, X2 sama dengan 2A, untuk Y2 sama dengan RC dikurangi akar RC kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Lalu untuk dimasukkannya RC dikurangi akar RC kuadrat dikurangi 2A kuadrat. Lalu untuk yang titik ketiga, X3 dikurangi sama dengan 3A, dimana Y3 sama dengan RC dikurangi akar RC kuadrat dikurangi X3 kuadrat. Lalu untuk dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu adalah RC dikurangi akar RC kuadrat dikurangi min 3A kuadrat. Berikut merupakan hasil dari perhitungan pengukuran, di mana untuk titik 1 bisa diketahui jika RC merupakan 15 meter dan A merupakan 3 meter. Untuk yang X1, A berupa 3 meter dan Y1 dengan rumus RC dikurangi akar RC kuadrat dikurangi X1 kuadrat. Jika dimasukkan ke dalam rumus 15 dikurangi akar 15 kuadrat dikurangi 3 kuadrat menghasilkan jarak sebesar 30 meter. Lalu untuk titik kedua, X2 sama dengan 2A atau 2 dikali 3 sama dengan 6 meter. Lalu untuk Y2 nya adalah RC dikurangi akar RC kuadrat dikurangi X kuadrat. Lalu jika dimasukkan ke dalam rumus 15 dikurangi akar 15 kuadrat dikurangi 6 kuadrat menghasilkan 1,25 meter. Lalu untuk titik ketiga, X3 sama dengan 3A atau 3 dikali 3 sama dengan 9 meter. Untuk Y3 nya RC dikurangi akar RC kuadrat dikurangi min X3 kuadrat. Lalu jika dimasukkan ke dalam rumus 15 dikurangi akar 15 kuadrat min 9 kuadrat sama dengan 3 meter. Selanjutnya untuk titik keempat, X4 adalah 4A atau 4 kali 3 sama dengan 12 meter. Untuk Y4 nya RC dikurangi akar RC kuadrat dikurangi X4 kuadrat, dimana jika dimasukkan ke dalam data 15 dikurangi akar 15 kuadrat min 12 kuadrat sama dengan 6 meter. Sekian dari perhitungannya. Untuk pengaplikasian pengukuran di lapangan akan dijelaskan atau bisa dilihat melalui video setelah ini.
Sebelum memulai praktikum, pastikan kalian memakai masker ya, agar terhindar dari pandemi COVID-19 yang sedang marak. Lalu, jangan lupa untuk siapkan helm dan rompi agar melaksanakan prokes K3 yang sesuai standar prosedur. Untuk alat dan bahan yang diperlukan di sini yang pertama ada pita ukur, lalu ada benang kasur, kemudian ada paku, dan yang terakhir adalah gunting. Langkah yang pertama yaitu melakukan perhitungan untuk menentukan nilai koordinat X1 dan Y1 hingga koordinat X6 dan Y6 melalui persamaan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, tentukan titik pusat yang disebut juga sebagai titik O, lalu beri tanda dengan paku. Dari titik O tersebut, tarik dua garis tegak lurus sepanjang 15 meter, di mana kedua garis tersebut membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Untuk memastikan panjang garis tepat lurus 15 meter atau tidak, dapat dilakukan dengan cara membuat persegi sepanjang 15 meter pada tiap sisinya. Kemudian, cari titik X dan Y pada lapangan dengan cara menarik garis dari titik RC. Cara ini dapat dilakukan dengan melakukan penarikan dari garis RC sesuai dengan besaran koordinat yang telah dihitung, baik dari sumbu X maupun sumbu Y. Perpotongan kedua sumbu tersebut merupakan titik yang dicari, lalu beri tanda paku pada titik tersebut. Lakukan langkah yang sama hingga titik ke-6. Setelah semua titik terpasang paku, tarik benang dari titik O ke titik 1, titik O ke titik 2, dan seterusnya. Panjang dari tiap benang yang ditarik sama dengan panjang RC yaitu sebesar 15 meter. Dan panjang busur antar titik tersebut yaitu sebesar 3,916 meter. Oke, jadi ini merupakan hasil dari stek lengkungan metode selisih busur. Sebelum melakukan pengukuran di lapangan, akan lebih mudah jika kita buat sketsanya terlebih dahulu. Buat dua garis yang saling tegak lurus, yaitu dari 0 ke TC sepanjang 15 meter di lapangan, dan TC ke P1 sepanjang 15 meter di lapangan. Pastikan tegak lurus ya, atau siku-siku. Sebelum lanjut, kita perlu menentukan panjang dari perpanjangan tali busur untuk setiap titiknya nanti. Untuk itu, kita sudah mempunyai nilai dari A, yaitu 3,916, dan juga R 15 meter. Dari nilai A dan R, kita akan menghitung nilai V dengan rumus 2R sin dari A per 2R. Nah, kita masukkan atau substitusikan nilai dari A dan 2R, dan akan dihasilkan nilai dari V, yaitu 15,0008 meter. Nah, nilai V ini akan kita gunakan untuk menghitung panjang dari X dan Y setiap titik, yaitu sebagai berikut. Untuk X1 yaitu A dikali cos V per 2, dan untuk Y1, A dikali sin V per 2. Kemudian untuk X2 dan Y2, rumusnya untuk X2 yaitu A cos V, dan Y2 A sin V. Dan rumus ini juga berlaku untuk penentuan titik-titik selanjutnya, yaitu untuk X3 dan X4 sama dengan X2,
Dan untuk Y3 dan Y4 sama dengan rumus di Y2. Dari hasil perhitungan, maka bisa kita dapatkan nilai dari X1 yaitu 3,882 meter. Dan untuk Y1 yaitu 0,511 meter. Kemudian untuk X2, X3, dan X4 didapatkan 3,782 meter. Dan untuk Y2, Y3, dan Y4 didapatkan 1,018 meter. Oke, setelah semuanya dihitung, kita akan menggambar sketsa dari kegiatan nanti di lapangan. Pertama, tarik garis dari titik TC ke arah P1 sejauh X1, yaitu 3,882 meter. Lalu dari titik tersebut, kita buat garis yang sifatnya tegak lurus terhadap garis TC ke P1 atau ke arah 0 sejauh Y1, yaitu 0,511 meter. Lalu tandai titik tersebut atau pasang patok, lalu tarik benang ke titik 0. Untuk titik selanjutnya, kita perpanjang tali busur dari titik 0 melewati titik 1, lalu ukur panjang dari titik 1 ke titik selanjutnya sejauh X2, yaitu 3,782 meter. Kemudian dari titik tersebut, kita buat garis yang tegak lurus terhadap titik tersebut, terhadap garis perpanjangan garis yang sudah kita buat. Lalu tarik sejauh Y2 yaitu 1,018 meter, dan dari titik tersebut kita tarik benang ke titik 0. Titik ini menjadi titik 2 ya. Kemudian lakukan hal yang sama. Kita tarik garis atau tarik benang dari titik 1 melewati titik 2, lalu dari titik 2 tarik benang sejauh 3,782 meter. Lalu buat siku di situ dan tarik benang sepanjang 1,018 meter. Tandai sebagai titik 3. Lakukan hal yang sama untuk titik keempat. Maka akan didapatkan perpanjangan tali busur 4 titik seperti gambar berikut. Selanjutnya kita eksekusi di lapangan. Kita sedang membuat titik TC dari titik 0 dan juga P1. Nah, ini untuk titik P1-nya, kita tarik benang sejauh 15 meter. Kita lakukan praktikum ini di lapangan Widya Praya. Dan untuk titik TC-nya yaitu ada di sini. Ada di tempat kita berdiri. Lalu dari titik TC, kita tarik garis yang tegak lurus terhadap titik TC dan P1 sejauh 15 meter ke titik 0 yang ada di sini. Lalu kita lakukan proses perpanjangan tali busur seperti yang telah kita lakukan pada penggambaran sketsa tadi. Lakukan dengan benar dan teliti, dan ini kita sudah membuat titik kedua. Kita sedang melakukan perpanjangan tali busur dari titik 1 melewati titik 2 ke titik 3. Pasang patok di setiap titik yang sudah kita buat, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Sudah terbentuk tarikan benang dari titik 0 ke setiap titik. Dan berikut adalah hasil dari panjang setiap tali busur. Jika kita melakukannya dengan benar, maka panjang setiap tali busur adalah 15 meter. Dan untuk kesepakatan toleransi, yaitu 15 cm.